Prolobi, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat, sukses, dan bahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin menunjukkan kualitas manusia dari perumpamaan 3 gelas air yang telah berada di hadapan saya. Ini yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Nah, bagaimana kita menunjukkan kualitas manusia ini? Saya mengumpamakan 3 gelas air ini. Gelas yang pertama itu airnya keruh. Jadi sendok ini adalah mencerminkan aktivitas kita atau perbuatan kita sehari-hari. Jadi kalau kita aduk, itu sama saja berarti kita bekerja. Nah, kita lihat warna seperti ini, keruh. Inilah kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita beraktivitas, kita berbuat sewenang-wenang kita berbuat, ada perbuatan baik, ada perbuatan yang tidak baik. Sehingga di dalam batin kita akan seperti ini. Di sini ada kotoran yang disebut dengan kilesa. Jadi kilesa di sini ada namanya loba atau keserakahan, ada kebencian atau dosa, dan ada juga kegelapan batin atau kebodohan yang disebut dengan moha. Jadi kehidupan kita sehari-hari ini seperti ini, keruh seperti ini. Kenapa? Karena kita berbuat. Setiap hari kita berbuat bermacam-macam perbuatan, baik itu perbuatan baik maupun perbuatan yang tidak baik. Jadi air yang keruh ini mencerminkan kehidupan kita, di mana batin kita atau pikiran kita itu tidak terkendali, tidak terkontrol, sehingga menyebabkan kualitas kita seperti ini, air keruh ini. Sekarang, bagi mereka yang berbuat baik dan sudah mampu mengendalikan dirinya dengan melaksanakan meditasi. Jadi meditasi ini bukan seperti yang dikatakan bahwa itu adalah bersifat mungkin mistik. Bukan. Meditasi ini adalah untuk mengendalikan pikiran kita, untuk menenangkan pikiran kita. Bagaimana pikiran kita bisa konsentrasi dan pikiran kita bisa lebih kokoh, maka kita laksanakan meditasi. Bagi mereka yang bukan agama Buddha juga bisa menjadikan ini sebagai pengetahuan. Seperti yang tadi saya katakan, ini kita seperti ini dalam kehidupan sehari-hari, kotor. Karena di dalamnya itu bermacam-macam perbuatan yang disebut dengan kilesa atau kekotoran batin. Kemudian pada gelas yang kedua, ini adalah orang yang telah mengendalikan diri. Kita lihat di dalam gelasnya ini, air di atasnya jernih, di bawahnya itu keruh. Ya, ini jernih dan di bawahnya itu keruh. Nah, ini bagi mereka yang sudah mengendalikan diri, yang sudah berhasil mengendapkan kekotoran batinnya atau kilesanya, seperti loba, dosa, dan moha. Tadi loba ada keserakahan, dosa itu kebencian, moha itu kegelapan atau kebodohan batin. Jadi mereka ini sudah berhasil mengendapkan. Namun, ini juga tidak kekal. Kenapa tidak kekal? Ketika perbuatan atau sendok ini sebagai perbuatan bisa menggoncang mereka, maka kekotoran batinnya itu yang tadi mengendap, semuanya muncul kembali, akhirnya keruh lagi. Makanya tidak cukup kita untuk berbuat baik dan sekedar mengendalikan diri. Maka ketika tergoncang oleh kondisi-kondisi duniawi, baik itu kondisinya itu baik maupun tidak baik, maka semua kekotoran batin itu akan muncul kembali. Di dalam kotoran ini hanya mewakili bahwa ketika kita tergoncang, maka semua kekotoran batin kita itu akan bangkit kembali atau muncul kembali, sehingga dia akan seperti ini. Bagi mereka yang telah mencapai jana atau tingkat konsentrasi tertentu, itu juga tidak kekal, dan ketika tergoncang oleh kondisi-kondisi duniawi, kilesanya atau kekotoran batinnya itu akan kembali bermunculan. Sekarang ini ada kualitas orang yang kedua yang sudah mengendalikan diri pun bisa terjebak oleh kondisi-kondisi duniawi yang tidak baik atau terpengaruh oleh kondisi-kondisi yang tidak baik. Kemudian yang ketiga ini kita lihat airnya jernih, di bawahnya ada kekotoran. Ini bagi mereka yang sudah bisa mengendapkan kotoran batin, maka dia salin airnya
Nah, tinggal kekotorannya. Jadi kekotoran itu mau diapakan? Inilah yang dibuang. Kotoran ini melambangkan kilesa atau kekotoran batin, di mana loba, keserakahan, dosa, kebencian, dan moha, kegelapan batin ini dibuang. Sehingga di dalam diri mereka itu yang ada tinggal air yang jernih. Air yang jernih ini mau diapain? Dia tetap jernih. Artinya, dia tidak terpengaruh lagi oleh kondisi-kondisi duniawi. Baik kondisi itu baik maupun tidak baik, tidak akan mempengaruhi kualitas dari air ini. Begitu juga dengan orang yang sudah membuang kilesanya, loba, dosa, dan mohanya itu sudah dilenyapkan atau dibuang, maka kondisi-kondisi duniawi itu tidak akan lagi mempengaruhi kualitas batin orang itu. Seperti air ini, di mana kotorannya itu sudah dibuang, maka ketika diaduk-aduk atau dipengaruhi oleh kondisi-kondisi duniawi, maka tidak akan mempengaruhi kualitas air ini. Inilah cara kita hidup. Inilah cara kita mengendalikan diri. Sekarang kita bisa memilih, kita mau jadi yang seperti ini, ya, dari awal, atau kita ingin mengendalikan diri kita meditasi, kita mencapai tingkat-tingkat konsentrasi tertentu, namun suatu saat kita lengah, maka kekotoran batin itu ketika kita tergoncang oleh kondisi-kondisi duniawi, maka dia akan bermunculan kembali. Kemudian yang ketiga, ini adalah tujuan dari umat Buddha, di mana kilesa atau kotoran batin yang tadi itu dibuang, sehingga menyisakan air yang jernih ini. Air yang jernih inilah melambangkan tingkat-tingkat kesucian. Ketika seseorang telah membuang kekotoran batinnya secara berangsur sampai dia lenyap total, artinya orang itu telah mencapai kesucian tertinggi, yaitu arahat, maka yang ada tinggal air jernih saja. Apapun yang kita aduk, bagaimanapun kita mengaduknya, tidak akan mempengaruhi warna air ini. Air ini tetap jernih dan tidak terpengaruh oleh kondisi-kondisi duniawi. Jadi inilah tujuan dari umat Buddha. Bagaimana kita mengendalikan diri kita agar kekotoran batin ini tidak muncul kembali. Memang sulit. Sulit bukan berarti tidak bisa. Banyak murid-murid Buddha yang telah berhasil menjernihkan diri mereka seperti air jernih ini. Artinya mereka sudah berhasil meraih tingkat-tingkat kesucian. Inilah yang akan dicapai oleh umat Buddha. Namun, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, doa saja, dengan hanya berdoa saja setiap hari, tidak akan mempengaruhi ini. Tidak akan menjernihkan air ini, termasuk ini. Tetapi yang penting adalah bagaimana kita bertindak, memperbaiki diri kita. Bagaimana kita bisa berbuat baik dan kita bisa mengembangkan batin kita dengan meditasi atau disebut dengan samadhi, sehingga kelak secara bertahap, mungkin tidak kehidupan ini, tetapi bisa kehidupan-kehidupan akan datang, kita bisa melenyapkan kekotoran batin sehingga kita menjadi air seperti ini, jernih sekali. Maka inilah mencerminkan 3 kualitas dari manusia, yaitu yang pertama adalah kita yang dalam kehidupan sehari-hari selalu dipenuhi oleh kekotoran batin, dan ini sudah mengendalikannya, tapi suatu saat digoncang oleh kondisi dunia, kekotoran batinnya itu muncul kembali. Kemudian yang ketiga, ini betul-betul sudah murni, jernih, di mana tidak dipengaruhi lagi oleh kondisi-kondisi duniawi. Inilah orang-orang yang telah berhasil menyeberang ke pantai bahagia. Demikian bersama saya Sahari dalam Prolobi TV, profesional, logika, dan bijaksana.